Ya, di sini saya akan kasih tahu kepada Anda apa itu pertanyaan wajib. 5 hal pertanyaan wajib yang harus Anda tanyakan ke supplier China di 1688. Hai, saya Bobby Christian. Nice to see you again. Di akhir setiap video yang akan saya bagikan di YouTube, saya akan mengajak Anda untuk bergabung ke 2 komunitas terbesar saya. Yang pertama adalah Traderku Warriors, yang kedua adalah 1688 Mastery. Ini adalah 2 komunitas untuk belajar bagaimana caranya mengimpor barang dari China sendiri, tanpa harus ke China, tanpa harus bisa bahasa China, tanpa punya dokumen izin impor, tanpa punya akun bank China, dan tanpa perlu pakai agensi impor. Semuanya akan saya jelaskan kepada Anda melalui YouTube dan juga melalui komunitas-komunitas saya. Tentunya apa yang saya bagikan di YouTube itu hanya sebagian kecil saja. Ada konten-konten yang eksklusif dan eksplisit yang saya hanya bagikan di komunitas saya. Lalu perbedaan dari kedua komunitas ini apa? Di Traderku Warriors itu gratis. Anda masuk 0 rupiah. Sedangkan masuk ke 1688 Mastery, Anda harus membayar 1 juta. Tentunya, lebih banyak lagi video-video eksklusif yang ada di 1688 Mastery. Dan bimbingan yang saya lakukan juga lebih eksklusif ya, yaitu Zoom meeting atau video call itu langsung, supaya ketika Anda ada masalah, itu bisa langsung terselesaikan. Oke? Jika Anda ragu untuk masuk dan membayar ke 1688 Mastery, saya tidak memaksa Anda untuk join dan langsung membayar, tetapi silakan Anda masuk dulu ke Traderku Warriors, di mana Anda tidak perlu mengeluarkan biaya apapun untuk investasi itu. Oke? Jika Anda bingung apa saja yang akan Anda dapatkan di Traderku Warriors, silakan masuk ke landing page saya, yaitu traderkuwarriors.org. Di situ Anda akan melihat value apa yang akan Anda dapatkan ketika Anda join di Traderku Warriors. Oke, kita langsung masuk aja ke pembahasan di video hari ini. Hai, nice to see you again. Saya Bobby Christian dan hari ini saya ingin menjelaskan kepada Anda 5 hal yang wajib Anda tanyakan ke supplier China, entah itu di Alibaba ataupun di 1688. Tetapi tentunya di video saya akan mengajarkan Anda pasti langsung menjurus ke 1688 ya, karena kalau di Alibaba kan itu bisa pakai bahasa Inggris ya. Customer service-nya bisa berbahasa Inggris. Tetapi di 1688 ini customer service-nya itu orang-orang lokal di China. Mereka itu nggak bisa bahasa Inggris ya. Bahkan ya, ini yang wajib Anda ketahui. Saya kan mahasiswa di China ya, di tahun 2018 sampai 2019 akhir ya. Di 2020 awal lah. Nah, guru-guru saya di sekolah saya, mereka aja bahkan Inggrisnya itu jelek ya. Ini bukan karena saya nggak bisa bahasa Inggris dan nggak ngerti apa yang dia omongin ya. Karena menurut saya bahasa Inggris saya itu oke lah ya. Kan teman-teman saya di sana tuh nggak cuma orang China, ada orang luar negeri juga, orang Panama, orang Amerika, orang-orang Asia ya, Singapura, Vietnam ya, banyak ya. Biasanya kita menggunakan bahasa Inggris, walaupun tensis bahasa Inggris saya tuh jelek ya, nggak karuan ya, berantakan banget. Tetapi ketika saya ngomong itu mereka ngerti, dan ketika mereka ngomong saya juga ngerti. Walaupun terkadang saya itu nggak cocok sama jokes-jokesnya orang luar sana, mereka ketawa, saya enggak. Saya cuma ngerasa apa sih segala macam ya. Tapi di sini intinya saya ingin kasih tahu kepada Anda kalau saya itu bisa bahasa Inggris. Nah, karena itu saya tahu kalau guru saya di universitas saya di China itu mereka nggak bisa bahasa Inggris, walaupun mereka guru bahasa China. Ya, jadi saya itu sekolahnya itu sekolah bahasa, jadi belajar bahasa China. Ya, of course ya, orang-orangnya tuh bukan orang China, karena kan yang diajarin tuh bahasa China. Ya, nah itu mereka itu nggak bisa bahasa Inggris. Jadi ketika menjelaskan suatu kata baru itu mereka menjelaskan dengan bahasa Mandarin juga. Jadi nggak pakai bahasa Inggris. Kebanyakan dari mereka itu nggak bisa bahasa Inggris ya. Jadi lihat, guru aja nggak bisa bahasa Inggris, apalagi customer service di 1688. Mereka itu nggak bisa bahasa Inggris. Semua yang mereka omongin itu bahasa China. That's why
5 hal wajib ini, ya kalau kita nanya pakai bahasa Indonesia itu oke, itu gampang. Tapi ini harus kita chat menggunakan bahasa Mandarin. Ya, apa aja itu? Ya, dan fungsinya apa? Fungsinya adalah ya sama ketika Anda berbelanja di Tokopedia atau Shopee, Anda mau nanyain spesifikasi produk, ya, Anda mau negosiasi, Anda mau ngomongin pengirimannya, dan segala macam. Nah, di 1688 juga sama. Ya, di sini saya akan kasih tahu kepada Anda apa itu pertanyaan wajib. 5 hal pertanyaan wajib yang harus Anda tanyakan ke supplier China di 1688. Ya, yang pertama adalah tentu harga. Ya, harga satuannya tuh berapa. Tapi di sini kita nggak cuma bilang, ini saya beli 1 pieces dan harganya itu berapa. Nah, kita itu bertanya itu, 100 pieces harganya itu berapa. Ya, jadi sedikit ada skill negosiasi di awal. Ya. Tentunya sebelum nanya ini, ya, yang pertama ini, sebelum nanya ini, Anda kirimkan dahulu gambarnya. Barangnya itu apa. Ya. Kalau kita tiba-tiba ngechat 100 pieces harganya berapa, tapi mereka nggak tahu barangnya, kan Anda dilihatnya tuh aneh. Ya, kita kirim dulu gambarnya, lalu kita tanya, kalau saya beli ini 100 pieces, harga 1 piecesnya jadi berapa? Oke, itu satu, harga. Kedua, ongkir lokal China. Ongkir lokal China itu adalah dikirim dari supplier ke gudang forwarder Anda di China, itu berapa ongkir lokalnya. Ya, yaitu biasanya gudang-gudang di China itu adalah di Paiyinchi. Ya, ini sudah tulis di Paiyinchi. Itu nama tempat, sebuah distrik di mana di situ tuh biasanya gudang-gudang forwarder ada. Ya, jadi dikirim ke Paiyinchi itu ongkir lokalnya berapa? Ya, ini tuh kita ya pastinya lagi untuk menghitung modal, total modal. Jadi itu adalah salah satu embel-embelnya, biaya embel-embel ya ongkir lokal ini. Nah, ketiga, volume calling-nya itu berapa? Oh ya, yang kedua ini kan sebenarnya kalau Anda nggak nanya pun, nanti ketika Anda check out, itu kan ada tertulis juga ongkirnya berapa. Ya. Nah, ini itu, saya tuh selalu ajarkan kepada member-member saya untuk menghitung modal sebelum kita check out. Ya. Jadi setelah kita check out, kita tuh udah tahu dengan pasti berapa total modalnya. Oke, seperti itu. Walaupun nanti di akhir, memang di check out-nya itu ada tertulis ongkirnya. Tapi kita udah perhitungkan modalnya sebelum check out tersebut. Ya. Ketiga, volume calling-nya itu berapa? Ya. Jadi kalau saya ibaratin ya, volume calling itu adalah, ya, ini kan rokok. Bukan volume dari satu kotak rokok. Tapi dalam satu slop kan ada 10 rokok. Nah, kita anggap satu slop itu kan dibungkus sama plastik ya. Kita anggap plastiknya itu tuh kardus. Nah, si kardusnya itu berapa volumenya? Ya, kalau itu kardus, berapa volume kardusnya? Ini dipakai untuk menghitung biaya CBM. Ya, saya udah pernah jelasin videonya, yaitu cara menghitung CBM. Silakan Anda lihat videonya, linknya akan saya cantumkan di atas. Oke, pokoknya ini untuk menghitung CBM jika Anda ingin mengimpor lewat jalur laut. Ya, biaya pengirimannya tuh dari volume. Ya. Kesembilan, satu koli berapa pieces? Ya, kalau misal Anda belinya itu 100 pieces, lalu satu kardus atau satu koli itu isinya 50 pieces, berarti nantinya ada 2 kardus, right? Nah, dari 2 kardus itu kita bakal tahu ongkir pengiriman dari China ke Indonesia. Ya, totalnya berapa? Lalu dibagi dengan total quantity. Jadi satu barangnya itu udah ketahuan. Ya, satu barang, satu pieces itu ongkir lokalnya berapa. Ya, di sini balik lagi di sini kita nanya satu kardus itu berapa pieces supaya ngitung total volume. Kan ini kita nanyanya volume calling-nya itu berapa? Volume satu koli itu berapa? Ya. Nah, kalau satu kolinya 50 dan kita mau beli 100 pieces, artinya volumenya ini dikali 2 karena ada 2 kardus. Ya, seperti itu. Kelima, 1 kilo berapa? Satu koli berapa kilo? Ya, satu koli berapa kilo? Oke, satu koli berapa kilo itu dihitung buat apa? Nah, pertama, kalau Anda itu ingin coba banding-bandingin, ya, kalau lewat jalur laut ongkirnya berapa, kalau lewat jalur udara itu berapa? Karena lewat jalur udara itu dihitungnya pakai kilo. Ya, saya udah pernah jelasin seputar tentang pengiriman jalur laut dan udara di video saya akan cantumkan linknya di atas ya. Nah,
Lalu setelah membanding-bandingkan, of course ya, selalu laut itu lebih murah. Tapi nggak apa-apa, di sini kita akan membandingkan, selalu membandingkan itu berapa gitu perbedaannya. Kedua, yaitu untuk menghitung ongkir lokal di Indonesia. Ya, ongkir lokal di Indonesia itu maksudnya apa? Ketika barang itu nyampe di gudang forwarder Anda di Indonesia, lalu kan misal di Jakarta nih, gudang forwardernya, Anda di Bandung, lalu Anda pakai JNE atau Tiki kan? Atau enggak pakai kargo yang lain. Nah, itu kan dihitungnya pakai kilo. Nah, supaya kita itu bisa ngitung ongkir lokal di Indonesianya. Jadi, kita itu sudah memperhitungkan total modal sama embel-embelnya. Jadi, tidak ada biaya apapun di luar dari template ini. Ya, di luar dari apa yang sudah Anda tanyakan. Itu nggak ada lagi biaya embel-embelnya. Ya, kecuali mungkin memang ada peraturan-peraturan di forwarder-forwarder tertentu ya. Itu beda cerita lah. Pokoknya dari semua ini Anda tuh akan mengetahui total modalnya itu berapa. Oke. Nah, balik lagi ya, saya ingatkan kembali bahwa Anda harus menanyakan ini menggunakan bahasa Mandarin. Ya. Tentunya nggak cuma ini yang Anda tanyakan. Mungkin Anda menanyakan spesifikasi produk, kualitasnya kayak gimana, lalu pengen minta fotoin barangnya, videoin segala macam. Itu pasti ada. Ya. Ada satu hal lagi yaitu negosiasi. Ya. Di mana saya akan membantu Anda. Ya. Anda ingin bertanya apapun ke supplier China, Anda kan nggak tahu bahasa Mandarinnya. Anda bisa bertanya kepada saya di komunitas saya bernama Traderku Warriors. Ya. Linknya akan saya cantumkan di deskripsi. Jadi ini adalah Traderku Warriors. Ya. Membernya sudah 98 orang. Ya. So, join sekarang. Ya. Karena target saya adalah 100 member ketika video ini sudah diupload. Ya, dikit lagi. Oke? Balik lagi. Nah, di situ Anda bisa bertanya apapun kepada saya untuk translate bahasa Mandarin. Dan tentunya saya juga mengajarkan tips-tips negosiasi kepada Anda. Oke, negosiasi dengan supplier China itu kayak gimana? Kenapa sampai pada akhirnya saya bisa negosiasi sampai puluhan jutaan, sampai puluhan juta gitu ya. Itu saya bocorin semua rahasianya dan saya bisa bantu Anda mentranslate bahasa Mandarinnya. Oke, jika Anda sudah join ke komunitas yang berbayar saya. Kalau Traderku Warriors kan itu nggak berbayar, gratis. Anda masuk sini gratis. Tapi ada satu komunitas lagi di mana Anda harus bayar. Ya, di situ saya akan ajarkan kepada Anda bagaimana caranya negosiasi. Ya, kalau Anda gagal dalam negosiasi, saya bakal bantu backup Anda, saya bakal chat supply-nya segala macam. Oke, sampai Anda pasti mendapatkan diskon. Oke, itu aja 5 hal wajib yang harus Anda tanyakan ke supplier Anda di 1688. Ya, ini wajib. Tentunya ada beberapa pertanyaan yang di luar dari 5 pertanyaan wajib ini yang bisa Anda tanyakan ke saya di komunitas gratis bernama Traderku Warriors. Oke, di video saya selanjutnya saya akan membagikan materi-materi yang lebih eksklusif dan lebih detail lagi. Oke, I'll see you in the next video. Thank you so much. Bye-bye.